Ada 6 makhluk mitologi yang diceritakan dalam Al-Quran, dan kita hanya bisa membayangkannya sesuai dengan apa yang diuraikan dalam kitab suci. Salah satunya adalah buraq, yang berasal dari kata yang berarti kilat. Buraq adalah kendaraan surgawi yang membawa Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Masjidil Aqsa dan hingga Sidratul Muntaha dengan kecepatan secepat kilat. Perjalanan yang luar biasa ini hanya ditempuh dalam 1 malam, menjadi bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saleh yang beriman. Hari ini kita akan menjelajahi lebih dalam tentang keindahan Al-Quran yang tidak hanya mengandung ajaran-ajaran Islam melalui kisah Nabi, tetapi juga menyentuh aspek mistis dengan menggambarkan makhluk-makhluk yang luar biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih luas daripada sekadar manusia. Al-Quran memperkenalkan makhluk-makhluk mistis dengan karakter yang beragam, baik dan buruk. Kehadiran makhluk-makhluk ini mengingatkan kita bahwa keajaiban ciptaan Allah tidak terbatas hanya pada manusia. Melalui pemahaman ini, diharapkan iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata barq dalam Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 20, menggambarkan kecepatan kilat yang hampir menyilaukan penglihatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menyinari mereka di bawah sinar kilat dan menghentikan mereka saat gelap melanda. Ini adalah bukti ketidakterbatasan kekuasaan Allah yang dapat menghilangkan pendengaran dan penglihatan sesuai dengan kehendaknya. Selain buraq, terdapat pula hadasul lahai, seekor tunggangan berwarna putih yang lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari buraq. Tanduknya terletak di pucuk kepalanya, menjadi salah satu ciptaan Allah yang luar biasa. Yang kedua, kita akan membahas tentang burung anko-anko, sebuah makhluk besar yang menyimpan kisah menarik dalam literatur Islam. Burung ini disebutkan dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Ajaib Al-Mahlukat wa Gharaib Al-Mawjudat, yang berisi tentang makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Menurut Al-Qazwini, burung raksasa ini pernah menjadi bagian dari zaman Nabi Hanzalah dan umatnya yang disebut Asyab Aros. Kisah menarik ini menggambarkan bagaimana Nabi Hanzalah berhasil mengalahkan burung tersebut dengan meminta doa kepada Allah untuk mematikannya dan memutuskan keturunannya. Burung anko-anko sering diidentikan dengan burung simurg dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini menceritakan bahwa tubuhnya sangat besar, mampu membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Keberadaan burung ini diyakini sebagai ciptaan mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan oleh Al-Kisai, burung anko-anko tinggal di gunung tinggi bernama Gunung Falaj. Saat terbang, burung ini mampu menutup matahari seperti awan, dan tubuhnya memiliki warna yang sangat beragam. Lehernya menyerupai leher unta, dan burung ini memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 2 pendek. Burung anko-anko sering memangsa penduduk keras, termasuk umat Nabi Hanzalah. Melalui laporan penduduk keras, Nabi Hanzalah memohon doa kepada Allah untuk mengakhiri ancaman burung besar tersebut. Doanya dikabulkan, dan burung ini terbakar hingga punah bersama keturunannya. Legenda Arab mengatakan bahwa kebakaran ini membuat burung anko-anko punah, menyerupai kisah Phoenix yang mati terbakar, namun berulang lahir setelah kematian. Karakteristik ini membuatnya unik sekaligus menggugah keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Legenda ini menjadi bagian dari kekayaan cerita dan mitologi Islam yang menakjubkan. Beranjak ke makhluk yang ketiga, kita memasuki wilayah misterius Dabat al-Ard. Dabat al-Ard adalah salah satu tanda kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan bahwa pada saat ketentuan waktu kiamat telah tiba, Dia akan mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan menyampaikan bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayatnya. Istilah dabat dalam bahasa Arab merujuk pada binatang buas, tetapi dalam pengertian Islam, dabat digambarkan sebagai makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Dabat al-Ard akan muncul setelah Yakjuj dan Makjuj mati akibat wabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dabat al-Ard membawa tongkat Nabi Musa di tangan kiri dan cincin Nabi Sulaiman di tangan kanan. Makhluk ini memberi stempel kepada orang mukmin di dahinya yang akan bersinar cahaya. Namun bagi orang kafir, tanda tersebut akan diberikan di hidungnya sehingga kegelapan menyelimutinya. Kemunculan Dabat al-Ard akan terjadi 1 atau 2 hari sebelum matahari terbit dari arah barat.
Sebagian ulama berpendapat bahwa makhluk ini muncul setelah 1 atau 2 hari setelah matahari terbit dari arah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menyampaikan bahwa tanda pertama kiamat adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan keluarnya makhluk kepada manusia pada waktu duha. Keempat, Al-Quran mengisahkan berbagai kisah dan peristiwa yang syarat dengan pelajaran berharga untuk seluruh umat muslim. Salah satu kisah menarik yang terdapat dalam Al-Quran adalah kisah burung ababil yang diceritakan dalam surah Al-Fil ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababil kepada pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kisah ini tercatat dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa burung ababil sebagai pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul dari laut dengan gesit seperti burung walet paruk. Cakar-cakarnya yang kedua berwarna hitam, menjadi tanda keajaiban ciptaannya. Burung ababil diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan tentara yang membawa gajah. Setiap ekor burung membawa 3 buah batu, 1 di paruhnya dan 2 lagi dalam cengkeraman kakinya. Dengan penuh ketangkasan, burung-burung tersebut mengeluarkan suara dan menjatuhkan batu-batu yang dipegang menyeimbangkan kekuatan ciptaan Allah. Dalam tafsir tersebut disebutkan bahwa orang yang terkena batu tersebut akan binasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kekalahan tentara bergajah sebagai membinasakan dan menghancurkan mereka serta menjadikan mereka senjata makan tuan. Keberhasilan pasukan burung ababil menggagalkan rencana pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha bin Sabah, seorang gubernur jenderal Najasyi Habasah di Yaman. Pasukan bergajah tersebut datang ke Makkah dengan niat menghancurkan Ka'bah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya yang maha kuasa menggagalkan rencana jahat tersebut. Dengan utusannya, burung ababil, Allah memenangkan pertempuran dan melindungi Ka'bah dari ancaman yang hendak menghancurkannya. Kisah ini juga terdokumentasi dalam Sirah Nabawiyah karya Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, sebuah catatan sejarah yang memperkuat keajaiban dan kekuatan Allah dalam melindungi rumahnya yang suci, Ka'bah. Yang kelima, mari kita merenungkan salah satu kisah terkenal dalam Islam, yakni kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh seekor ikan. Nabi Yunus, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalami pengalaman unik ketika dia ditelan hidup-hidup dan tinggal di dalam perut sebuah ikan raksasa selama 40 hari. Dalam keadaan terombang-ambing di dalam perut ikan, Nabi Yunus diarak mengarungi samudra. Ikan yang menelan Nabi Yunus disebut sebagai ikan nun, sebuah makhluk laut yang memiliki ukuran sangat besar. Kemungkinan ikan ini mirip dengan ikan paus, hanya saja ukurannya lebih besar dari ikan paus biasa dan diyakini sebagai ikan terbesar yang pernah ada. Kisah ini memperlihatkan betapa ajaibnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk-makhluk luar biasa dalam pengabdiannya. Nabi Yunus, seorang rasul, sejatinya termasuk orang yang banyak berzikir dan bertasbih kepada Allah. Namun, ada momen di mana ia melarikan diri ke kapal yang penuh muatan dan akhirnya terpilih untuk diundi. Inilah kehendak Allah yang membuatnya ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Al-Quran mengingatkan kita bahwa seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak berzikir, ia akan tetap tinggal di perut ikan hingga hari kiamat kelak. Dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 139 sampai ayat 145, diyakini bahwa ikan nun akan tetap hidup hingga hari kiamat sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran. Jika Nabi Yunus tidak bertobat dan memohon ampun atas kesalahannya, beliau akan tetap berada di dalam perut ikan tersebut hingga hari kebangkitan. Kemudian, kita mencapai yang keenam, yakni Al-Jassasah. Dajjal, sosok yang diidentifikasi sebagai penyesat besar di akhir zaman, akan ditemani oleh Al-Jassasah. Dalam sebuah hadis, Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi, mengisahkan pertemuannya dengan Dajjal yang disertai oleh Al-Jassasah. Makhluk ini memiliki bulu yang sangat lebat hingga tidak dapat dibedakan bagian depan dan belakangnya. Menurut tafsir Al-Qurtubi, Al-Jassasah secara bahasa bermakna mata-mata, karena makhluk ini selalu mengintai kabar untuk disampaikan kepada Dajjal. Al-Jassasah berbeda dengan binatang melata yang juga dikabarkan datang pada akhir zaman. Sahabat saleh yang beriman, itulah beberapa makhluk mistis dalam Islam yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Keberadaan mereka bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuat kita semakin kagum atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menciptakan berbagai makhluk dengan begitu hebatnya. Demikian isi video kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk dan salah itu datang dari diri saya pribadi. Hanya Allah yang maha benar dan maha mengetahui.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.